Yo, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat hmm, dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan komunitas dan sumber daya lokal, Bapak Husni Mubarak. Kemudian teman-teman sekalian yang menghadiri kuliah pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam ruang Google Meet hari ini. Adapun untuk tema yang akan saya bahas, yang kemudian akan dipresentasikan oleh teman-teman saya, yakni dengan jurnal yang bertema aktivitas wisata terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo. Jadi untuk bagaimana latar belakang adanya makalah ini, awalnya memang saya lihat dari internet dan sosial media ada suatu daerah yang memang tersorot waktu itu, termasuk dalam bidang pariwisata. Karena sebelumnya tidak sama sekali desa ini tersorot oleh pabrik. Jadi bisa dibilang desa ini merupakan desa yang cukup tertinggal. Nah, dan berdasarkan informasi dari daerah tertentu di desa ini masih yang belum tersaluri listrik. Padahal jarak antara desa ini dengan PLTU sangat dekat, cukup dekat, karena dari wisata pun PLTU di Payton itu sudah kelihatan dalam wisatanya. Tapi kemudian karena memang dinyatakan sebagai desa tertinggal waktu itu dan dilansirkan di berita-berita lokal bahwa desa ini memang tertinggal. Nah, sehingga saya sorot dari segi aktivitas wisata yang kemudian juga mempengaruhi terhadap sosial, ekonomi, dan masyarakat di desa Tambak Ukir, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo. Oke, next untuk ini. Sesuai dengan pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001 menuntut setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi dalam segi peranahan otonomi atau kewenangan dan kekuasaan ini memang sudah diterapkan desentralisasi. Jadi dari setiap lokasi ataupun daerah punya local wisdom masing-masing, termasuk di daerah Kabupaten Probolinggo ini. Jadi otomatis untuk mengelola tata kelola pendapatannya dalam aspek ini, yakni bidang pariwisata, ini juga akan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat di daerah Desa Tambak Ukir. Untuk membangun pariwisata mungkin ke depannya bisa dilanjut dengan peningkatan-peningkatan di aspek lain yang kemudian mendukung majunya pariwisata di Kabupaten Probolinggo. Karena hari ini di Probolinggo sudah lumayan banyak sekali spot-spot wisata maupun eh, tempat yang memang mengedepankan wisata, sehingga banyak sekali penjual-penjual yang mengambil untung dalam gencarnya wisata di Kabupaten Probolinggo. Namun dalam implementasinya hari ini wisata-wisata yang ada di Probolinggo hanya bertahan kira-kira berapa bulan bisa dihitung. Karena dalam segi pengembangannya mungkin dalam strategi pemasarannya mungkin kurang dalam mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya banyak yang wisata baru hanya aktif ataupun hanya banyak dikunjungi oleh wisatawan ketika awalnya saja. Setelah beberapa lama, wisata ini tidak berkembang ataupun tidak berakselerasi untuk mengembangkan wisatanya. Akhirnya wisatanya cuma berkembang di awal saja, tidak berkembang untuk selamanya. Akhirnya hanya berkembang kepada aspek lokal.
tidak sampai nasional maupun internasional. Jadi wisatawan asing yang kenal dalam wisata Probolinggo mungkin hanya tahu kepada Bromo, tidak dengan Gili, tidak dengan Pantai Duta, Pantai Bohai, ataupun wisata yang baru ini, yang kemudian akan kita bahas selanjutnya oleh kawan-kawan saya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya yakni Muhammad Gus Rizal, mungkin bisa dilanjut bagaimana pemaparan dari jurnal kami. Terima kasih. Monggo dilanjut. Ya, oke. Dampak sosial ekonomi. Dampak sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai akibat atau pengaruh ketika akan mengambil suatu keputusan yang bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat biosofistik, dapat juga bersifat sosioekonomi dan budaya. Pengertian sosial dan ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dampak sosial ekonomi adalah perubahan kondisial sosial ekonomi masyarakat sekitar, yaitu masyarakat yang secara langsung terlibat atau terkena dampak dengan adanya objek wisata small sport. Pemerintah adalah organisasi memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pengertian pemerintah menurut W.S. Saire adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Terbagi dalam 3 perusahaan swasta, yaitu perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan perusahaan patungan atau campuran joint venture. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum, dapat berbentuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. Dalam penelitian ini, yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah desa, Tambak Ukir, Kecamatan Kota Anyar, dan swasta yang dimaksud adalah pemilik dari objek wisata Watu Gligir. Oke.
Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan saya tadi, mungkin teman-teman sudah mendapat apa yang kemudian menjadi kelebihan dari sektor pariwisata yang baru dibangun ini. Karena ketika saya melakukan wawancara inklusif kepada pemuda di sana, memang adanya adanya wisata ini memang ada inovasi ataupun yang indikatori ialah komunitas. Waktu itu memang komunitas motor yang kemudian berinisiatif untuk mengembangkan potensi alam, yakni pegunungan waktu itu, yakni potensi wisata yang kemudian bisa menunjang atau mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar. Karena ketika sudah pariwisata ini maju, otomatis masyarakat di sana juga akan sedikit maju dalam segi ekonomi maupun sosial. Akan semakin banyak berinteraksi kepada masyarakat luar kota yang kemudian bisa mengembangkan yang di luar kota untuk bisa dipraktekkan di desa ini. Sehingga akan berpengaruh kepada sosialnya, akan berpengaruh kepada perekonomian dan juga budaya. Akhirnya bisa dijadikan ajang untuk memperkenalkan adat ataupun budaya yang ada di desa ini. Nah, sehingga dari proses pengenalan wisata atau pengembangan pariwisata di Desa Tambak Ukir ini juga akan mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, budaya yang menunjang, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk desa ini akan menjadi desa yang cukup maju dan menghilangkan statusnya yang awalnya desa tertinggal menjadi desa yang cukup maju untuk kedepannya. Tapi kemudian problemnya tidak hanya meningkatkan atau melakukan pembangunan, tapi harapannya juga ada kemajuan. Nah, dan kemajuan ini juga harus diindikatori ataupun harus ada koordinasi dan sinergis dari yang pertama dari pemerintah, kemudian dari masyarakat lokal dan swasta. Jadi karena dari proses kerjasama ini mungkin bisa dikembangkan ke pariwisata yang lebih besar lagi. Sehingga untuk bisa menarik wisatawan asing, entah dalam program pemerintah untuk menarik wisatawan dari Bromo untuk mampir ke wisata yang baru ini. Itu juga berpengaruh. Jadi awalnya memang diindikatori oleh komunitas motor. Nah, komunitas motor ini diisi oleh pemuda-pemuda yang memang dominan ada di sana. Jadi memang eh, dalam perkembangan ini memang diindikatori oleh pemuda. Nah, oleh karena itu, pemuda memang sebagai tonggak kemajuan di masa depan. Jadi harusnya pemuda juga memfikirkan masyarakatnya, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dalam artian pengabdiannya, termasuk saya rasa dari teman saya yang ada di lokasi ini atau berdomisili tempat ini juga kuliah di Universitas Pancamarga. Yang ini bisa dijadikan salah satu indikator untuk kemudian masyarakat sana maju. Karena masyarakat sana sudah dominan banyak yang berkuliah atau menjadi mahasiswa. Sedangkan mahasiswa sendiri juga punya peran pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam Dharma perguruan tinggi. Sehingga jika diterapkan, mungkin akan membawa desanya ke arah yang lebih maju. Itu harapannya. Karena sudah menjadi mahasiswa ya. Mungkin itu saja sih yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.